Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam HPT Bab Iman dikatakan amma ba'du fa inna al-firqata an-najiyata minas salaf ajma'u 'ala al-i'tiqad bi anna al-'alam kulluhu hadisun. Bahwasanya para ulama salaf itu sepakat terkait dengan kelompok yang sukses ini. Mereka yang berkeyakinan bahwa alam raya ini sifatnya makhluk atau baharu. Telah kami sampaikan sebelumnya bahwasanya untuk rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu butuh piranti, butuh ilmu, dan tidak dilakukan oleh sembarang orang. Para imam-imam terdahulu seperti Imam Abu Hanifah, Imam Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Malik, Imam siapa lagi? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Zaid, Imam Tabari, Imam Laits, dan lain sebagainya. Semua ketika beristihad itu mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu yang mumpuni. Semua mereka hafid Quran, semua mereka hafal ratusan ribu hadis, dan mereka juga mempunyai piranti atau mempunyai metodologi untuk menggali hukum. Kita tahu Imam Syafi'i sendiri menulis sebuah metodologi ijtihad yang disebut dengan kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah ini dianggap sebagai ilmu usul fikih pertama di dunia Islam. Sebelum Imam Syafi'i, seperti halnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Baqir, Imam Zaid, Imam Ja'far Shadiq, dan lain sebagainya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika mereka beristihad, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, ketika mereka beristihad, mereka sesungguhnya telah menggunakan sebuah metodologi, memperhatikan sebuah sandaran atau duabit atau standar penggalian hukum. Hanya saja mereka ini belum membukukan atau menulis secara rapi. Umar bin Khattab sendiri sangat perhatian terhadap ilmu maqasid asy-syariah. Pernah suatu kali ada pencuri, kemudian ditangkap dan ditanya kenapa mencuri. Ternyata dia sangat kepepet karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena di musim paceklik. Kemudian yang mencuri ini ditanya, yang kecurian ditanya, dan ternyata dianggap lalai karena tidak memberikan hak kepada orang miskin. Maka orang yang dicuri malah diancam, kalau sampai orang ini mencuri lagi, kamu yang akan saya potong tangan. Jadi yang pencurinya dibebaskan. Artinya ternyata tidak semua pencuri dipotong tangannya. Ini adalah kaidah maqasid syariah untuk hifdzun nafs, menjaga jiwa. Abu Bakar sendiri ketika membuka mushaf sampai istikharah berkali-kali dan kemudian menerima dan melihat, dan beliau sempat mengatakan pembukuan mushaf ini sesungguhnya belum pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Tetapi karena melihat ini adalah maslahat bagi umat Islam, melihat bahwa ini sebagai salah satu sarana untuk mempersatukan umat Islam, sebagai peninggalan untuk umat Islam kemudian, maka beliau laksanakan. Beliau menggunakan kaidah maslahah mursalah. Artinya suatu yang itu mengandung maslahat bagi umat, tetapi belum pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Artinya bahwasanya Abu Bakar pun sudah melihat dengan standar duabit. Pasca Imam Syafi'i, banyak sekali para ulama yang menuliskan kitab-kitab usul fikih. Kita tahu seperti halnya kitab Al-Burhan karya Imam Haramain, Al-Mustasfa karya Al-Ghazali, Al-Lumma' karya Imam Syirazi, dan lain sebagainya. Banyak sekali mereka menulis buku usul fikih sampai berjilid-jilid, seperti halnya juga Al-Ihkam, ya kan, berjilid-jilid. Tujuannya hanya satu, bagaimana supaya mereka ini bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana supaya persoalan-persoalan yang muncul itu bisa diselesaikan dan tidak keluar dari apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Mereka berlelah-lelah, mereka bercapek-capek membuat sebuah metodologi ijtihad. Di dalamnya terkait dengan ijtihad maqasidi, terkait dengan ijtihad semantik atau ilmu dilalah, juga terkait dengan hukum taklifi, hukum wad'i dan lain sebagainya, termasuk juga masadir tasyri', sumber-sumber hukum, di mana mereka menyebutkan ada Al-Qur'an Sunnah yang muttafaq alaih, ada ijma' qiyas, kemudian ada yang mukhtalaf alaih yang masih terjadi perdebatan di kalangan para ulama, yaitu istihsan, istislam, masalah musalah, syariat maqablan, aqwal sahabi, urf dan lain sebagainya. Intinya bahwasanya rujuk ilal Quran wa sunnah itu tidak sederhana. Ulama-ulama itu, para ulama mazhab, sampai menulis buku usul fikih berjilid-jilid hanya untuk rujuk ilal Quran wa sunnah. Mereka juga menguasai berbagai cabang ilmu, tujuannya hanya untuk rujuk ilal Quran wa sunnah. Mereka menulis buku fikih sampai berjilid-jilid hanya untuk rujuk ilal Quran wa sunnah. Dalil itu bukan hanya sunnah, bukan hanya Quran dan sunnah saja, tetapi para ulama usul memberikan hal-hal lain yang terkait dengan dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk yang itu merupakan solusi dan tidak melenceng daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Al-urf, istihsan, masalah musalama, aqwal sahabi dan lain sebagainya itu diletakkan sesungguhnya untuk membantu supaya ijtihad itu tidak melenceng dari apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini bukan persoalan sepele, bukan persoalan sederhana. Jangan sedikit-sedikit minta dalil, sedikit-sedikit rujuk Quran dan Sunnah, sementara kita sendiri belum hafal Quran, belum hafal Sunnah, belum menguasai bahasa Arab, belum menguasai metodologi ijtihad, tidak tahu nasih mansuh, tidak tahu ulumul Quran, tidak tahu balaghah, tidak tahu ilmu mantik, tetapi kita berkuar-kuar, kita harus ijtihad, kita harus kembali ke Quran dan Sunnah. Kita mestinya menyadari kemampuan kita, sejauh manalah kemampuan kita dibanding para ulama-ulama kita terdahulu yang sampai menuliskan metodologi ijtihad sekian banyak, yang sampai memproduksi hukum fikih sekian jilid hanya untuk kembali ke Quran dan Sunnah. Kalau sekiranya kita ini masih bahasa Arab saja masih belajar, janganlah berkuar-kuar rujuk ilal Quran was Sunnah. Jamaah-jamaah Muhammadiyah yang di bawah itu, yang di lapangan itu masih banyak yang tidak bisa bahasa Arab, dan mereka itu juga hanya taklid kepada majelis tarjih, ikut ulama tarjih, karena sekiranya mereka diminta dalil mereka juga akan keberatan, dan ini sah dan boleh, tidak ada masalah. Mereka bertaklid ke majelis tarjih itu sah dan boleh. Kalau mereka diminta untuk rujuk Quran dan Sunnah, tentu ini memberatkan bagi mereka, sementara agama itu sangat mudah. Ad-din yusrun, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan dan bukan kesusahan. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.